Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang desktop programming ya. Maaf, materinya yang ini ya. Jadi penyimpanan secara lokal gitu ya. Jadi penyimpanan kita bisa lakukan di dalam aplikasinya itu sendiri atau lebih tepatnya di komputer itu sendiri, bukan di komputer lain atau di server gitu ya. Jadi kemarin Anda sudah nyoba buat database untuk ditaruh di server. Nah, ini mungkin bukan untuk itu. Kenapa? Karena local storage itu sifatnya agak eh, tidak bisa menangani sesuatu yang terlalu banyak gitu ya, tidak bisa sesuatu yang eh, tidak cepat juga. Ya cepat sih kalau satu orang yang pakai ya, karena jadi kalau memang sifatnya bukan untuk dipakai orang banyak ya, lokal storage hanya dipakai untuk diri sendiri, jadi nggak bisa dipakai untuk teman-teman Anda mengakses local storage-nya, ya itu nggak bisa, jadi agak terbatas gitu ya. Jadi local storage itu seperti itu. Nah, local storage itu penyimpanan data secara lokal dimiliki oleh JavaScript. Jadi pakai JavaScript ya teman-teman untuk melakukan kode-kodenya. Nah, nanti ketika di ekspor menjadi desktop tentunya masih jalan gitu ya. Karena aplikasi desktopnya menggunakan VH Engine yang membaca data-data JavaScript. Nah, digunakan ini offline ya teman-teman. Jadi intinya kalaupun tanpa internet harusnya masih bisa jalan. Dan itu bermanfaat sekali sehingga ketika Anda mengerjakan sesuatu, ketika internetnya down, entah ada gangguan dari Telkom atau dari provider yang lain, kita masih bisa kerja. Tapi mungkin terbatas gitu ya. Dan ini juga bermanfaat untuk hal-hal yang eh, sifatnya sementara maupun sesuatu yang permanen. Sementara nanti kita bahas ya. Sementara itu apa? Juga permanen itu contohnya kalau permanen itu misalnya menyimpan record siapa saja yang pernah pakai komputernya. Jadi ada lognya. Siapa yang pernah pakai aplikasi ini ketika login tersimpan sehingga kapan suatu waktu perlu dilihat. Oh ternyata ada orang ini pernah pakai, seharusnya nggak boleh atau bagaimana. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi bermanfaat ya. Nih alasannya kenapa pakai local storage. Ini kalau di contoh survei data, kalau tidak ada sinyal, datanya itu masih bisa tersimpan di dalam local storage gitu ya. Tetapi ketika terhubung dengan servernya atau online, maka data yang tadi tersimpan itu bisa dikirimkan ke server. Sehingga data di server nanti mengikuti atau bertambah datanya dengan data baru yang kita simpan secara offline tadi. Jadi meskipun tanpa tanpa apa namanya? Tanpa jaringan kita masih bisa kerja gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita datang ke misalnya ke sebuah ruko, tanya bagaimana penjualan hari ini gitu. Kita catat ternyata nggak ada internet, akhirnya nggak bisa kerja. Akhirnya nggak jadi nyatet ya, kan gitu, nggak enak. Jadi kita masih bisa nyatet, catat aja meskipun tanpa internet. Ketika sampai di kampus atau sampai di kantor yang ada koneksi internetnya, lah yang tadi sudah tercatat itu bisa tersinkronisasi atau dikirimkan ke server untuk dimasukkan ke database yang online. Yang nggak bisa apa ya teman-teman? Mungkin tadi kan terbatas, maksudnya nggak bisa apa ya? Mungkin Anda nggak bisa melakukan pengecekan data yang sudah disimpan di database apa, karena kita nggak connect lagi kan dengan database utama. Database yang online itu kita nggak connect, jadi kita nggak tahu nih yang sudah masuk datanya siapa. Nah gitu ya teman-teman, mungkin ada keterbatasan seperti itu. Walaupun Anda bisa yang ngopi semua database yang di server sampai copy ke offline, ya bisa-bisa saja, tapi agak berbahaya karena nggak semua data di database itu sifatnya publik. Kadang ada yang sifatnya private. Contoh, user kalau sampai download semuanya maka kelihatan password dari orang-orang ini apa misalnya, kan nggak baik.
Jadi ya mungkin bisa diambil beberapa hal dari eh, online yang bisa dimasukkan ke offline, tapi harus hati-hati ya teman-teman, gitu. Ini yang penjelasan tadi ya. Nah, ini ya yang sementara. Apa yang sementara? Login. Jadi Anda bisa login ketika Anda tutup aplikasinya, maka misalnya Anda buka mungkin TikTok gitu ya. Ketika Anda tutup TikToknya, ketika Anda masuk, Anda harus login lagi. Kan nggak enak pakai gitu. Ya, nggak enaknya karena kita harus memikirkan keamanan teman-teman ya. Misalnya Anda seorang kasir, masukkan penjualan, ada orang beli penjualan, lalu kemudian Anda tutup aplikasinya. Tapi ada teman orang lain lah, bukan siapa-siapa datang. Lalu merubah-rubah nih, tanpa harus login. Karena Anda dibuka lagi aplikasinya, tanpa harus login bisa ngedit-ngedit kan bahaya. Jadi untuk sesuatu yang sensitif sifatnya itu butuh dibuat auto logout ketika aplikasinya ditutup gitu ya teman-teman, supaya aman data-datanya, karena bahaya kan tiba-tiba ada data penjualan yang dihapus kita nggak tahu dan lain sebagainya, itu ya. Nah ini ya, ini mungkin jenis-jenisnya Anda bisa lihat di sini, walaupun nanti ada yang saya beritahu ada yang berbeda. Mungkin yang bisa diperhatikan, mungkin kita lihat slide berikutnya aja ya. Jadi struktur ini ya, ada struktur. Untuk strukturnya tentunya ada penyimpanan yang memiliki data yang terstruktur. Terstruktur di sini maksudnya mungkin lebih ke gampang melakukan pencarian teman-teman. Jadi kalau Anda melakukan pencarian pakai select user yang namanya Johnny, nah itu kan gampang. Kalau Anda pakai uh, web database gitu ya. Jadi struktur itu yang seperti itu ya. Datanya tersimpan dengan terstruktur sehingga gampang melakukan pencarian. Biasanya menggunakan SQL itu ya teman-teman. Yang tidak terstruktur, jadi datanya tidak terstruktur, hanya punya key dan value. Jadi kalau mau melakukan pencarian mungkin agak sulit gitu ya. Harus membuat kode sendiri untuk melakukan pencarian. Mungkin seperti itu. Ya, jadi pakai for, dilihat masing-masing isinya apa, kemudian ketika ketemu baru oh ini ketemu di dalam key yang ini sehingga nanti bisa dimunculkan gitu. Jadi harus membuat pencarian sendiri itu kalau pakai local storage atau session storage. Nah, datanya yang permanen itu tentunya selain session storage itu permanen ya. Permanennya itu permanen di dalam komputer atau device-nya ini. Ketika pindah komputer ya sudah tidak ada lagi namanya lokal ya. Misalnya Anda buat software di komputer ini, komputer saya, lalu kemudian softwarenya Anda copy, Anda jalankan di komputer lain ya, kemungkinan nggak ada datanya karena datanya tersimpan di dalam komputer ini. Dalam hal ini mungkin di browsernya atau kalau sudah bentuk desktop berarti ya di dalam desktop engine-nya gitu ya. Jadi ada yang permanen, lalu ada yang temporary lah. Yang temporary ini yang session storage itu ya. Jadi kalau tadi ini selain session storage, jadi web, SQL, local storage itu adalah yang tidak temporary alias permanen ya. Jadi jenisnya sebenarnya cuma 3 yang dijelaskan di sini ya. Itu. Nah, ada yang kelewatan enggak? Enggak ya, sudah semua ya. Nah, disesuaikan ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau itu tadi permanen berarti ya disimpannya pakai local storage atau web SQL. Ada yang agak bermasalah sih ya. Enggak apa-apa, kita nuruti ini dulu sebentar. Kalau Anda maunya ketika softwarenya ditutup datanya hilang berarti ya pakai session storage. Lah web SQL ini yang agak masalah tadi saya bilang ya. Web SQL ini sudah lama nggak diteruskan, maksudnya tidak dilanjutkan pengembangannya, jadi berhenti, tapi masih bisa dipakai.
Masalahnya di dalam browser-browser yang baru itu kayaknya agak bermasalah, nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi Chrome di atas 123, jadi Chrome 124 dan seterusnya itu eh, kayaknya nggak bisa dipakai ya teman-teman. Jadi nggak saya lanjutkan yang menjelaskan web SQL ini. Intinya web SQL ini enak ya teman-teman. Anda bisa pakai select bintang gitu dan lain-lain untuk melakukan pencarian sehingga gampang melakukan pencarian gitu. Nah, terus gantinya apa? Jadi gantinya itu ini saya catat di sini, teman-teman bisa nyoba belajar dari sini ya. Atau nyari sendiri yang namanya adalah indeks DB. Jadi kalau Anda buka di dalam sebuah ini ya indeks DB-nya yang tutorialnya yang Anda bisa baca. Ini bahasa Inggris ya. Kalau Anda mau nyari bahasa Indonesia ya silakan dicoba dicari ada apa tidak. Jadi kalau Anda inspect elemen terus pergi ke application. Nah, ini ada beberapa penyimpanan yang bisa dilihat ya. Ini local storage ini, session storage, nah web SQL. Jadi sebelumnya ada 3 ya. Sekarang ketambahan lagi yang namanya index DB. Jadi ini 4. Jadi index DB ini semacam pengganti dari web SQL. Bedanya adalah index DB ini tidak pakai MySQL melainkan pakai NoSQL, teman-teman. Jadi kemarin kan saya menyarankan teman-teman belajar sendiri nih NoSQL ya. Mungkin teman-teman kalau nggak dengar suara saya tulis di sini deh ya. Ini jadi pakai NoSQL. Jadi ini beda dengan yang namanya SQL biasa ya. Kalau di SQL bisa pakai pencarian select dan lain sebagainya. Kalau di NoSQL ini agak beda. Silakan dibaca ini tadi ya dari website ini, monggo. Silakan, itu alamatnya. Nanti mungkin kalau teman-teman mau silakan bilang saya bagi linknya sehingga Anda nggak usah ngetik. Kalau ini males. Dan ini contohnya teman-teman dari sebuah eh, sebuah tutorial yang tadi kita lihat. Ini contoh menggunakan indeks DB ya. Dia membuat tabel yang namanya to-do garis bawah DB. Lalu ada tabel di dalamnya namanya sama to-do garis bawah DB. Yang di dalamnya ada kolom title dan description, title dan DESC ini ya teman-teman. Jadi ini saya hapus dulu, saya kosongi, saya remove. Oke, kita coba ngisi baru misalnya AAA, descriptionnya AAA, tersave seperti ini. Bagaimana di dalamnya tabel? Nah ini seperti ini teman-teman ya. Jadi di dalam sini ada urutannya 0, 1 gitu ya. Terus ada, oh ini yang lama ya, belum ke refresh. Tapi enggak apa-apa, ini kita lihat dulu. Lalu ada key-nya, sama kayak di dalamnya apa namanya itu? MySQL atau SQL biasa. Ya. Lalu di sini ada isinya, isi dari isi dari tabelnya. Ya. Title dan description harusnya ya. Title dan description. Di sini title dan description ini ditulisnya dengan title dan body. Ya, nggak masalah ya. Sekarang saya coba refresh. Nah, ini yang baru ya. Yang AAA ini tadi kita bisa tambahkan lagi BBBB seperti ini. Kita refresh datanya bertambah gitu ya. Codingnya seperti apa? Agak panjang sih teman-teman ya. Kalau dari contoh itu dipisah ke dalam beberapa file. Kalau di saya jadikan satu. Mungkin stylenya saya tutup biar nggak ganggu. Nah ini sama kayak di dalam web SQL, kita tetap menggunakan variabel dan lalu membuat database-nya ya. Cuma di sini kalau di situ open DB, di sini open or create. Open or create ini maksudnya adalah kalau sudah ada ya nggak usah create lagi ya. Database namanya TodoDB, itu nama database-nya. Kalau sudah berhasil maka ini, kalau gagal maka ini. Bedanya di sini add event listener. Jadi kalau gagal, kalau berhasil ketika melakukan open or create DB maka ini yang dilakukan, kalau gagal ini. Kalau di dalam web mana tadi? Web SQL itu seperti ini ya. Kalau
berhasil fungsi yang ini dijalankan. Kalau gagal nih ada koma lagi, lalu fungsi berikutnya akan dijalankan kalau gagal. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti kalau mau dibahas monggo silakan. Mungkin yang perlu dilihat di sini sebenarnya nggak terlalu ini tambahan aja ya. Kalau upgrade saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Sedikit biar kita tahu. Jadi gitu ya, jadi Adliven Listener ini nanti kalau mau kodenya ini saya bagi juga silakan hubungi ya. Daripada Anda mau ngetik, males ngetik ya saya kasih kodenya. Terus ini ya, kalau intinya kalau error, ini ya ada kalau error dia ngapain, kalau sukses dia ngapain. Ini open kalau berhasil. Terus add event listener kalau upgraded needed, intinya kalau ini kan ada versinya sama dengan yang di web SQL versi berapa. Oh ternyata versinya yang baru itu bukan 1 tapi 2 lah, berarti perlu di-upgrade ya. Berarti nanti database-nya di-upgrade. Jadi kurang lebih ini isinya untuk pembuatan database-nya saya taruh di atas. Nah ini kode ini hanya bisa yang berikutnya to do, form, to do title, to do dash, dan submitnya adalah variabel-variabel ya teman-teman. Variabel-variabel yang mengakses ini ya teman-teman. Mungkin kalau di dalam ininya nih ya, to do title, to do description sama buttonnya ini. Terus ini sendiri apa namanya tempat untuk menampilkan nilai-nilai yang sudah di save ini itu dimasukkan ke dalam variabel. Salah buka lagi. Ini ya dimasukkan ke dalam variabel-variabel ini. Description-nya, submit-nya, dan selanjutnya. Intinya seperti itu aja teman-teman. Pakai query selector bukan pakai jQuery ya. Kalau mau diganti pakai jQuery silakan. Nah ini hanya bisa dilakukan kalau objeknya ada, makanya saya taruh di bawahnya body ya teman-teman. Ini ya bawahnya body, mana body. Nah ini body nih. Kalau saya taruh di atas maka ini nggak akan jalan ya teman-teman. Mana tadi? Nah ini nggak akan jalan. Jadi ini harus ditaruh di bawah. Terus kemudian ini kalau submitnya ditekan ngapain? Jalankan fungsi add to do ini ya, melakukan to do. Nah untuk melakukan to do bagaimana sih? Ini aja mencatat apa sih to do itu. To do itu ternyata adalah sebuah variabel ini ya. To do ini adalah mencatat nilai dari judulnya apa, lalu nilai dari bodinya apa. Nggak tahu kenapa nih pakai title dan body ya, kenapa bukan description ya. Harusnya diganti description karena ini namanya description, tapi nggak apa-apa wes ya. Kita ngikuti contohnya aja. Lalu kemudian transactionnya apa? Ini untuk buka. Ini milih database-nya apa ya. Oh kita mau membuat transaksi dari database yang namanya TodoDB. Lalu object store ini adalah tabelnya ya. Tabel todo itu. Oke teman-teman. Terus kemudian query-nya. Ini sebenarnya gampang. Tinggal object store yang tadi ini. Jadi transaction ini membuat database dari transaction ini ya. Transaction yang ini kita membuat tabel dari query ini, object store-nya kita tambah tabelnya add gitu aja. Jadi sebenarnya fungsinya tinggal add, ini fungsi bawaannya dari index DB. Jadi add gitu aja. Apa yang di add ya ini tadi ya, new to do-nya ini ya. Gitulah kurang lebih itu tok teman-teman. Jadi kalau sukses apa dikosongi lagi ini ya. Kalau sukses dikosongi lagi ininya ya. Apa namanya? Isiannya, inputnya. Kalau ini nggak dipakai ya isinya masih tetap ada ini teman-teman. Jadi kalau ini saya isi, kalau berhasil, kalau sukses, nah isinya hilang ya, inputannya hilang ya, gitu aja lah. Mungkin gitu. Ini cara menampilkannya ya. Jadi tinggal append aja, ditambahkan bawahnya yang baru ditambahkan di bawahnya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Yang penting adalah di mana ya? Di dalamnya. Yang penting di sini, maaf kok nggak kelihatan. Nah, yang penting ini adalah data ID. Jadi list itemnya nih dikasih atribut data ID. Yang mana ID-nya nanti berhubungan dengan ini ya. Dengan yang ada di sini. Sehingga ini mungkin bisa dicek ya. Inspect elemen ya, elemen yang mana yang data ID-nya adalah 5 ya teman-teman. Dari AA, kalau kita lihat di application, nah AA ini key-nya adalah 5.
Dan ini penting, jadi ketika nanti dihapus, dia tahu mau menghapus key yang mana di dalamnya indeks DB-nya, teman-teman. Nah, ID 5 ini nanti kehapus. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti silakan dipelajari sendiri tentang NoSQL ini. Jadi NoSQL ini mirip dengan array biasa sebenarnya. Jadi Anda menyimpan data dalam bentuk array teman-teman. Indeksnya ini, key-nya ini ya. Key kan indeks. Array kan juga ada key atau indeksnya ya teman-teman ya. Lalu isinya ini gitu. Segampang itu sih tentang NoSQL itu. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu masalah, nggak terlalu sulit untuk dipelajari ya. Mirip-mirip dengan array. Bedanya adalah cara masukkannya saja bagaimana, cara menghapusnya bagaimana, ini bisa dipelajari. Terus mau ngapain lagi tadi ya teman-teman ya? Oh ya, kita melanjutkan ini ya. Kita melanjutkan yang setelahnya web SQL, yaitu tentang local storage. Ini kayaknya sudah diajarkan di praktikum ya, local storage. Ini menyimpan. Jadi local storage ini mirip dengan cookie ya teman-teman. Kalau Anda lihat di dalam sini juga ada cookie ini ya. Bedanya cookie itu kan dibuat oleh server mengirim ke apa namanya, ke komputer Anda atau ke klien. Jadi server ngirim ke klien, ini loh cookie simpanan. Nah, itu. Sedangkan kalau di local storage ini kita sendiri yang buat. Ya. Nah, session storage ini mirip dengan session, bedanya sama. Kalau session biasa itu kan disimpannya di server. Kalau ini disimpannya di dalam komputer kita sendiri. Yang mana kalau aplikasinya ditutup, misalnya ini ditutup, maka hilang sessionnya gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Cara pakainya gampang ya teman-teman. Nah, ini tinggal set item untuk menambah nilai. Jadi local storage titik, session storage titik gitu ya. Get item ini untuk melihat isinya apa gitu ya. Jadi nama var, kota, skor ini adalah indeksnya teman-teman, atau key tadi ya. Key-nya apa, lalu isi dari key atau indeksnya tadi itu apa. Segampang itu teman-teman. Ya. Terus yang session ya. Oh, ini mungkin yang remove belum ya, belum saya omongkan. Jadi kalau mau dihapus bisa pakai remove item. Mungkin namanya aja yang beda ya. Kalau di dalam cookie biasa itu kan di set waktunya jadi minus 1 hari sebelumnya atau bagaimana lah. Kalau di sini pakai remove item. Kalau di session itu ngapusnya pakai apa lah, di sini pakai ya, set item ya. Kita lihat tadi set item. Kalau untuk session storage kita lihat yang di local storage sama teman-teman ya. Jadi nama dari perintahnya atau nama dari fungsinya itu sama. Local storage maupun session storage sama-sama kalau mau membuat sebuah item pakai set item. Terus kalau tadi get item di apa tadi local storage, nah di session storage juga sama, pakai get item teman-teman. Gitu. Remove-nya bagaimana? Sama juga. Jadi kalau mau hapus bisa pakai remove. Jadi kalau Anda kemarin pakai cookie dan session itu membingungkan karena perintahnya beda, nah ini sesuatu yang sama antara local storage dengan session storage, dan ini bermanfaat gitu ya. Anda mau pakai yang mana untuk penyimpanannya secara lokal? Silahkan dipilih dari 3 tadi ya, index DB, local storage maupun session storage gitu teman-teman. Silahkan dicoba. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.